Onegai kuikaste Oshinoko season 2 selesai. Dan gue akan bilang ini season terbaik Oshinoko. Seriusan, gue bilang ini benar-benar lebih indah daripada season sebelumnya. Dari berbagai macam aspek. Dari cerita, dari visual, dari tempo bahkan. Dan dari bagaimana plotnya itu dijaga. Bagaimana studio ini mengadaptasi komik. Nggak boleh bilang komik ya, manga. Tapi bukan berarti ini adalah anime tanpa kekurangan atau anime tanpa hal yang mengganggu kepala gua. Inilah dia opini gua mengenai Oshinoko season 2 yang udah gua tonton sampai selesai. Jadi apakah akan semakin banyak manusia-manusia seperti Aqua di kalangan wibu Indonesia? Iya, dan Oshinoko Season 2 hadir dengan menjanjikan sebuah visual yang sungguh luar biasa daripada visual sebelumnya. Gue sudah bahas opini gue mengenai beberapa episode pertama Oshinoko Season 2 di video yang kayak gini, yang dimana banyak orang itu kayaknya nggak setuju sama pendapat gue mengenai adegan yang menurut gue paling kuring, yaitu dimana dua mangaka ini bukannya konflik perasaan, tapi malah konflik komedi. Terus dibilang katanya, nggak bener lu nontonnya. Lah, itu yang gue rasain, itu yang gue dapet, itu yang gue kecewakan. Terserah kalian mau setuju apa enggak. Karena menurut gue adegan berantem curhat perasaan yang dibumbui komedi itu benar-benar hal yang masih mengikat di kepala gue. Kalau kalian mengampuninya dengan dibilang pagi-pagi mereka akhirnya kayak curhat yang benerannya gitu, dan akhirnya kayak revelation atau berdamai gitu, buat gue tetap nope. Karena tempo yang dibangun dan arah yang dibangun itu udah sangat-sangat bagus untuk tidak dijadikan komedi gitu. Kecuali kalian udah kaku aja gitu sama Oshinoko ngeliat ada dua orang teriak-teriakan kayak gitu, dianggap sebagai enggak itu lu nggak dapet ininya, pesannya segala macam. Iya, enggak ngerti, itu dua orang sedang mencurahkan perasaannya, emosinya, saling gap yang ada gitu. Yang satunya udah senior tapi akhirnya dibalap gitu kan. I get it, but still the delivery is not really cup mati. But anyway, let's move on to the season 2 sampai ending. Akhirnya bisa dapat arc tambahan, yaitu arc pulang kampung. Tapi kita bahas dulu arc teaternya. Bagaimana teaternya? Menurut gue visually good, dan bahkan gue masih salut sama bagaimana Oshinoko ini dan studio ya, terutama studionya, bisa memberikan kesan ini adalah teater. Gue adalah orang yang kurang lebih hidup gue itu diisi dengan banyak teater lah. Jadi gue tahu apa bedanya menonton teater dengan menonton film. Dan gue sangat-sangat mengapresiasi bagaimana mereka bisa mengemas sebuah seni pertunjukan melalui seni tayangan TV, apalagi di dalam medium anime. Itu adalah hal yang sangat sulit, hal yang sangat-sangat butuh effort lebih dan butuh direksi yang lebih mantap. Tanpa adanya pengalaman mereka sendiri menonton teater, tanpa mereka ngerti gitu bagaimana industri teater bekerja, Oshinoko Season 2 pas adegan teater nggak bakal sebagus itu, nggak bakal sekeren itu, nggak bakal banyak tuh gue lihat tuh beberapa orang mulai mereviewnya dengan sesuatu yang kayak, ya pas adegan di teaternya tuh kayak males gitu pergerakan kameranya dan lain-lain. Lu nggak paham. Lu pada kemarin-kemarin bilang gue nggak paham, gue kasih paham lu sekarang sama yang kayak ginian. Justru director itu pengen memberikan kita kesan sebagai orang yang bukan cuman ngikutin perjalanan para aktor di dalam seni pertunjukan tersebut, tapi juga bagaimana kita menjadi pertama sosok penonton. Makanya tuh kalau banyak adegan yang banyak penontonnya, terus mereka jalan-jalan, layarnya gede, nunjukin mereka pindah tempat, mereka pindah set atau berantemnya dari situ gitu. Itu buat ngingetin penonton, itu buat ngasih tau penonton gimana perspektif penonton sekarang. Dan ketika kameranya mulai rajin ngedeketin, itu baru kita masuk ke perspektif si karakternya, bukan penontonnya. Dan buat gue, it's good. Bahkan kita jadi bisa dapetin dua perspektif itu dan kembali mengingatkan kita bahwa ini adalah pertunjukan seni teater. Luar biasa banget dapat dinikmati sentuhan-sentuhan indah tentang bagaimana mereka pengen nunjukin seberapa ribetnya, seberapa susah setnya, dan lain-lainnya. Namun bukan berarti ini semua tanpa kekurangan, karena sekarang langsung masuk ke hal yang paling mengganjal gue, yaitu adalah directingnya. Gue nggak terlalu baca manganya ya. Sayangnya gue baca Oshinoko tuh kadang-kadang gara-gara meme, tuh nggak lo? Jadi banyak banget orang bercandain meme apa sih plot progress yang ada terjadi sama manganya. Jadi mau nggak mau jadi kayak ke-spoiler gara-gara meme-nya. Terus kenapa ngomongin manganya? Gue pengen tahu apakah di manganya begini juga apa enggak. Karena ada satu hal yang sangat mengganjal gue sebagai orang yang ngikutin juga, bahkan juga terjun ke dunia teater, yaitu what's wrong, what's right. Oke, ngerti gak lo? Apa yang seharusnya dan apa yang nggak seharusnya. Nah, ini yang sangat banget kurang di Oshinoko Theater Arc. Maksudnya gimana, No? Biar gue perjelas, gue bantu jelasin pelan-pelan ya. Oke, kan kita lihat di sini banyak banget adegan-adegan teater yang dinarasikan mereka improve, mereka beda, mereka nggak seharusnya begitu, mereka sedikit ada halangan. Paling gampang sih, gue lupa nama karakternya. Pecundang itulah yang underdog itu, yang karakter cowok modal ganteng doang di film pertamanya si Aqua. Terus sekarang dia main teater yang dimana dia ini benar-benar nggak punya kemampuan, bahkan udah menjadi sosok yang dianggap beban dalam teater ini. Terus tiba-tiba
tiba-tiba dia bisa menunjukkan kalau dia itu malah menjadi spotlight. Plot yang dimana, oh justru kalau lu malah underdog gitu, orang nggak punya ekspektasi apa-apa sama lu gitu kan. Nah di situ kita tahu bagaimana improvisasi dia. Ngerti gak sih lu? Kayak apa sih hal yang sebenarnya harusnya terjadi biasa aja tapi jadi luar biasa gara-gara dia dapat revelation gitu, dapat pencerahan dari Aqua atau dari Kokoronya gitu pecah, yaitu adalah dia sedikit atraksi. Kita paham kan? Oh dia atraksi, cetek-cetek gitu loh. Ngerti gak lo? Kayak itu di situ gue masih berusaha untuk memahami. Tapi di proses Charmander versus Squirtle, ya lu tahu kan yang gue maksud? Itu gue nggak tahu apa yang seharusnya terjadi, tapi jadinya bagaimana? Ngerti gak sih lo? Harusnya di skrip bagaimana, tapi jadinya gimana? Harusnya adegannya gimana, tapi jadinya gimana? Director dalam Oshinoko 2 di Theater Arc di sini malah terlalu fokus untuk menggambarkan relation antara si Charmander sama si Squirtle. Justru jadi gue nggak tahu apa yang beda, apa yang berubah. Ngerti nggak sih? Jadi harusnya gimana sih gitu loh? Jadi harusnya gimana? Jadi harusnya adegan si Charmander ini tuh selame apa gitu sampai dia tuh akhirnya bisa dapat spotlight lagi gara-gara diberikan sebuah semangat telepati dari si Squirtle gitu. Ngerti nggak sih? Jadi gue nggak tahu kenapa keren ya, kenapa jadi bisa sewah itu gitu, kenapa jadi bisa sesinergi itu dan improvisasi mereka bagus-bagus. Atau paling simpelnya si karakter utama di teater lah yang kacamata gitu kan, yang katanya gue mau pakai adlibs lah, gue mau improve di bagian ini gitu. Nah gue nggak tahu dia improve di mana, ngerti gak sih? Paham gak sih maksud gue? Harusnya nggak ada ini tapi harusnya ada ini. Nah problemnya kita nggak tahu mana yang harusnya nggak ada dan tiba-tiba ada. Yang kita lihat adalah hasil jadinya. Akan jauh lebih bagus ketika contoh kayak yang balik ke contoh paling awal, si karakter underdog itu harusnya dia adegannya gini doang, terus ditambahin adegan atraksi itu. Ya karena kita udah memahami gitu, proses yang itu gampang dipahami. Tapi si Squirtle sama Charmander ini nggak tahu apa seharusnya gimana. Oh harusnya dia tinggal mati geletak gitu ya. Tapi di sini sebelum mati ditahan dulu, terus habis itu dimaki-maki dulu baru digeletakin mungkin gitu ya. Nah itu yang buat gua agak sedikit Oke, what's going on gitu. Jadi ya akhirnya ada improvisasi, ya akhirnya dia dapat spotlight gitu. Karena ya gue tahu kenapa dia dapat spotlight lagi, kenapa dia bangkit lagi gitu ya, karena dia nunjukin gitu relationship sama si Charmander dan Squirtle ini. Karena Akane sorry gue lupa banget. Nggak serius, gue yang suka lupaan nih. Gue buka Wikipedia-nya deh biar gak salah-salah, maaf ya. Jadi dia sayang banget gue nggak dapat pecahnya gitu, yang harusnya pecah banget, yang harusnya si Kana ini cuman B aja ternyata jadi luar biasa. Atau Akane yang harusnya jadi spotlight malah memberikan spotlightnya atau berbagi spotlight dengan si Kana. Sangat-sangat bisa lebih sempurna lagi sih kalau misalnya kita dikasih sesimpel aja deh, kayak pas latihan gitu. Gini loh, lu bayangin deh direksinya, kayak waktu latihan harusnya dia begini, terus tiba-tiba crossfade adegan pas di panggungnya jauh lebih sempurna. Nah itu kayak gitu ya, sesimpel gitu. Tapi itu ngerti gak sih lo? Sayang sekali. Tapi tetap buat gue arc itu arc yang bagus. Menurut gue malah paling bagus. Nggak paling bagus. Paling bagus tetap pembunuhan. Ketancap itu tetap paling bagus lah, episode 1-2 ditumpuk itu. Terus kita lanjut ke arc pulang kampung nih. Nah di arc pulang kampung itu gue ngelihat ada orang-orang banyak yang mulai protes ya sama transisinya yang katanya males gitu. Gue sih gak keganggu ya, kayak oh ya udah gitu. Tapi gue malah lebih keganggu ke plot sih. Yang dimana ya gue tahu lu silakan nggak suka sama omongan gue ini, karena gue sendiri juga nggak suka gitu. Yaitu adalah magic is happening again. Ya gimana nggak magic no? Itu anak reinkarnasi no, dari orang harusnya gak ada, tiba-tiba jadi anak kembar dari perut idol, itu kan udah magic no. Iya, cuman tiba-tiba ada bocil tuyul atau apalah gitu yang rambut putih itu yang dia Deus Ex Machina banget sih. Sorry to say, kalau lu belajar tentang storytelling dia tuh Deus Ex Machina, tau gak lu? Yang kayak ini plot pengen gue banget ganti nih ke gini gitu, tapi gimana ya nih ya, terus diturunkanlah Deus Ex Machina, karakter magical yang tahu segalanya untuk bisa membuat jujur ini malah arc yang gue suka, bukan arc yang gue suka transisinya gue suka banget, yang dimana Aquanya sudah merebut itu gue juga suka tuh bagaimana penggambaran star di mata mereka tuh benar-benar digunakan dengan sangat konsisten dan nggak cuman tempelan yang mengganggu dan membuat nangis animator. Aqua meredup ya, berdamai sama dendamnya, berdamai sama apa yang selama ini dia kejar. Terus sekarang si Ruby yang akhirnya menjadi join the dark side gitu kan. Itu transisi yang indah banget dan keren banget dan jarang gue temuin gitu loh. Yang tadinya yang paling inosen tetap inosen, yang paling nyari dendam terus nyari dendam gitu. Ini dibalik sekarang, zup. Nah itu menurut gue dinamika yang luar biasa sih, keren banget secara plot. Namun dibuat kayak gitunya buat gue secara plot, kenapa harus pakai Deus Ex Machina, kenapa harus pakai si rambut putih itu, entah siapa itu dia. Lalu akhirnya ditutup dengan musik video yang lagi-lagi gue agak menyayangkan ya. Lagi-lagi nih maunya gue banyak mau sih gue emang. Di musik video tuh harusnya kayak semacam dikasih tease bahwa something's wrong with Ruby, ngerti gak sih lo? Kayak keren deh, kayak ada kayak
glitch gitu, cest gitu loh. Kayak kita lihat di intronya yang berkane kan udah mulai kelihatan tuh glitchnya gitu, kayak kasih aja dikit gitu loh, kayak rubinya apa gitu atau kelewat ada, cuman gue nggak lihat, tapi ya sayang aja. Lalu akhirnya episode terakhir selesai dan akhirnya di-reveal lah siapa. Ya udah ketahuan lah, itu pasti yang selama ini mereka cari, siapa bapaknya mereka berdua gitu, pelaku dari ini semua. Jadi ya bagus sih. Gua lebih nikmatin arc ini daripada arc pembentukan Bikomachi di season 1. Arc teater bagus banget, indah banget visualnya, animasinya, animatornya. Terima kasih teman-teman udah bekerja keras. Dan ya, selamat akan makin banyak Aqua, model-modelan Aqua nih di komunitas wibu Indonesia kayaknya yang demen gitu mempermainkan hati perempuan gitu yang udah suka sama mereka. Ini impian wibu banget anjir, kayak aku sudah berdamai, terima kasih telah membantuku gitu kan. Ya kalau gitu kita pisah ya. Terima kasih untuk semua ini gitu, habis itu dicium gitu. Tapi nggak jelas. Itu gue suka banget dialog yang di Pemandangan Panas. Ini jadi kita udah pacaran beneran kan? Bet you wish man. Ya inilah jadi Aqua nih. Enak. Buat cewek-cewek, wibu-wibu cewek yang suka nontonin gue, jangan mau digituin sama cowok ya. Harus jelas hubungan lo. Jangan tahu-tahu dicipok tengah jalan terus tiba-tiba cowok lu balik lagi ke teman masa kecilnya ya. Tapi seumur hidup lu bantuin dia. Lu tau gak sih ada panel meme yang keluar tuh tentang Oshinoko? Ya lagi-lagi dapat spoiler gak penting dari komik meme yang dimana ditolongin nanti sama Akane tapi tetap nikahnya sama Kana kan, kayak why? So ya itulah dia opini gue mengenai Oshinoko season 2. It's a good season, even though ada sedikit kekurangan lah menurut gue, sayang aja. Cuman tetap bisa di-enjoy. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Apakah kalian akan menjadi Aqua yang diidolakan sama teman masa kecil, teman kerja, dan adik sendiri? Woo! Lalu bersikaplah dingin setiap saat. Poninya kayak gini. Kalau kalian suka sama pembahasan anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and onegai. Itu gila, lagunya lebih bagus. Oke, debat di bawah, bagusan Yoasobi atau si Gemini ya. Gemin bukan Gemini ya. Fatale lebih bagus menurut gue. Bagusan Fatale atau Idol? Ayo, Fatale acungkan jari.